Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya guys. Kita Sunmori minggu ini dari sirkuit Mandalika di tikungan yang ke-16 ini ya. Kita akan coba mengajak teman-teman semua ngelihat bagaimana progres dari bypass dari Mandalika menuju arah bandara ya. Jadi sekarang kita akan mulai memantau dari Mandalika sini, yang mana di depan sini adalah medical center, kemudian ada risk control juga di depan sana ya, udah nggak asing lagi ya. Kemudian akses masuk sudah mulai di prime code di depan ini. Jadi pengerjaan untuk ini jalur provinsi yang katanya akan jadi 4 lajur nantinya ya, akan segera dilaksanakan begitu udah selesai dari bagian-bagian sirkuit Mandalika aja. Dan ya untuk pengendali banjir ya di sini sudah aman, dan insya Allah walaupun hujan melanda nanti tidak akan ada banjir lagi. Oke, jadi dari sirkuit sendiri ya menuju ke bypass atau kilometer yang ke 17-an kita bilang ada di belakang bukit itu. Jadi dari sini kurang lebih berjarak hampir 2 km ya, karena jalannya ada kelokan jadi 2 km, tapi kalau kita tarik garis lurus itu cuma 1 km. Dan kita akan coba memantau gas ke sana sekarang juga. Oke, stay tune, kita lihat langsung. I got a premonition, I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, we got this melody, and you can trust me, baby, we got everything. Call me whenever you Nah, di depan sini untuk kantor PP dan pergudangan sirkuit ya. Dari sini bisa kita lihat Bukit Pink Hill yang ada di depan sini tuh. Ada 2 bukit. kiss you wherever you are, and I'm gonna miss you, I would never lie. Call me whenever you need someone, baby. We're running in the jungle of love. Nah, untuk masuk ke tikungan pertama, akses yang di kanan ini kita bisa fungsiin. Jungle of love. Ya, Sunmori pagi ini kita bikin ini ya, visual dari sirkuit menuju bypass, menuju bandara. Seperti apa pemandangannya? Ya, mungkin ada beberapa titik yang sedikit masih mendung atau gerimis. Ya, mudah-mudahan aja di saat kita melintas dan mendungnya udah kabur, gerimisnya juga udah sirna ya, mudah-mudahan saja. Ya, sebelum kita sampai di jalur bypass, saya mau pastiin teman-teman semua dalam kondisi yang sehat walafiat, dan semoga saja tetap selalu sehat. Dan buat yang belum sehat atau yang belum sembuh, semoga segera penyakitnya diangkat dan tetap dijaga kesehatannya Allah kembali. Serta kita berdoa semoga segala urusan kita makin dipermudah, dan tentunya rezeki juga semakin dilimpahin ke kita semua. Dan tidak lupa juga semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita semua berada. Oke, kita ada di salah satu bukit di sini, yang mana di sebelah kanan bisa terlihat jalur untuk akses gerbang timur untuk sirkuit Mandalika, yang mana nantinya pas teman-teman datang dari arah bypass bisa menggunakan jalur tersebut. I remember the days, always at the same place, the same people every day. Nah, di sini udah mulai kebentuk jalurnya nih untuk jalur provinsi yang 4 lajur ya, mulai dikerjakan dari titik sini nih teman-teman. Jadi ini kemarin udah bukit di sini lumayan tinggi ya, sekitar hampir 5-6 meter tingginya, dan sekarang udah mulai dikeruk dan akan dibuat jalan untuk jalur sama ini juga ya. Oke, kita akan coba. Nah, ini dia bundaran yang besar ya. Kalau teman-teman ke kanan itu arahnya ke kawasan Grupok, ke kawasan Pate Tanjungan. Kemudian yang arah kiri inilah yang jalan menuju ke bagian bandara atau bypass menuju kawasan bandara. Kita akan coba melihat di sini udah di aspal untuk area sini. Cause you taste like candy.
sepertinya sedikit sulit untuk dilewati karena masih ada beberapa titik pengerjaan yang terus dituntasin di sini. Ya, kita pelan-pelan saja di kilometer 17 ini. Ya, kita akan coba turun ke kanan sini. Ya. Oh ya, kita lihat bawah dulu karena masih ada pengerjaan. Cause it tastes like candy. Tasty. Ya, kita lewat sini dulu guys karena masih dibatasi untuk lewat di atas overpass. Oke, dan ya ada penyiraman juga di depan sana, jadi agak kita pelan-pelan aja ya. Di sini masih progresnya seperti ini. Ya, ini overpass yang terakhir teman-teman. You don't know what goes on behind these eyes. You don't know the loneliness hidden inside. You don't know I wanna eat you up alive. Come and get to know me, my type of wild. I'm the kind that spins you and hangs you dry. Well, I'm already on to another side. If you gave me your whole life, I would still have room for more. Cause I've got that appetite. Baby, I never feel whole. You might get me through the night. Ya, jadi ini jalur lambatnya ya teman-teman, jalur pinggir yang merupakan jalur lambat, dan ini akan dikerjakan belakangan ya, karena yang diprioritaskan dahulu itu yaitu jalur cepatnya ya, yang 2 jalur di atas ini di kanan sini, ini diprioritaskan untuk tuntas dahulu ya, karena mengejar schedule USBK di bulan November nanti ya. Jadi untuk jalur lambat ini juga lumayan lebar ya, hampir lebarnya sama dengan salah satu jalur cepat ya. Jalur cepatnya ada 2 gitu kan, ada 2 jalur, tapi nanti akan menjadi 4 lajur, dan total lebar dari bypass ini ya sekitar 50 meter lebarnya, dan ada rencana untuk pelebaran lagi nantinya di saat dibutuhkan. Jadi pengaspalan di kilometer 17 sudah dilakukan nih sejauh ini, dari bundaran yang tadi pertama kita lihat ya, gerbangnya Mandalika kita sebut, kemudian pengaspalan sejauh berapa kilometer nih sudah, kurang lebih ya sekitar 2 kilometer sudah dilakukan ini. Kemudian sekarang dilanjutkan lagi pengerjaan. Di depan sana terlihat kesibukan ya. Kita akan melintas dari jalur sini aja ya. Di sini ada masih dilakukan penimbunan dan sekarang kita ada di salah satu overpass atau overpass yang ke-10 kalau nggak salah. Di depan kita ini overpass yang ke-10. Oke, kita nggak bisa nunjukin ke teman-teman karena letak overpassnya ada di bawah soalnya. Oke, kesibukan untuk pemadatan subgrade di jalur cepat terus dilakukan nih ya. Sedikit cuaca mendung ya terlihat di depan, tidak seperti cuaca yang biasanya kita lihat, langit-langit biru gitu kelihatan jelas. Nah, ini overpass yang ke-9 sudah kita lewatin. Masih ada pemecahan batu atau pengkerukan bukit-bukit di sini ya. Kita akan coba naik ke atas. Ini gunung yang belum diledakan ini ya. Oh no, that is what they all say when they see me pouring some oil. Oh,
then gets empty again. Better fill it up before I go. Cause I'm loving it, feeling it, catch me and being it, see what I see in it. I'm typical, messing around with it, mix it up, go with it, fuck with it, flow with it, let it all go. Progres di sini ya, sejauh ini masih di Kro, bukit di sini atau gunung di sini untuk menurunkan level ketinggiannya, karena nantinya akan diratakan dengan di bawah sana. Ya, masih di sini terlihat kesibukan batu-batu di Keruk. Teman-teman bisa dengar suara-suara breaker di sini ya, memecahkan batu-batuannya. Jadi kita lewat atas gunung nih, tuh teman-teman bisa melihat pemandangan di bawah sana. Lumayan tinggi gunungnya nih guys, tuh sekitar lebih dari 100 meter. Apalagi kalau saya menerbangkan drone ya, menerbangkan kamera udara untuk pantauan, itu saya harus ya kalau kita lihat lebih dari 120 meter ketinggian drone untuk melewati bukit ini. Ya sedikit licin karena sudah dilakukan penyiraman di depan kita. Oke, kita slowly saja. Ya, jadi buat yang baru gabung mungkin ingin tahu berapa panjang sih bypass ini gitu. Jadi panjang totalnya adalah 17,6 km ya. 17,6 km, bahkan lebih ya kalau kita langsung gabungin dengan panjangnya menuju langsung ke dalam zona sirkuit. Ya sedikit cuaca ada hujan dan gerimis dari kemarin sehingga agak-agak licin gini lah jalannya. Dan sekarang mulai dipadatkan lagi di sebelah kiri dan sebelah kanan sini. Kalau kita perhatikan pengerjaannya memang ya nggak bisa dikerjakan dengan sembarangan ya, tapi pengerjaannya harus hati-hati, harus teliti juga. Walaupun sekedar namanya bypass ya, tapi betul-betul membutuhkan pengerjaan yang super. Nggak bisa kita lihat sini, ada penimbunan di sana. Oke, kita harus ambil jalur kiri teman-teman, kita nggak bisa lolos. Oke, kita ambil kiri sini. Itu ada penutupan di sana karena subbase sendiri sudah rapi di jalur kanan barusan, sehingga pengaspalan akan segera dilanjutkan. Seperti yang terlihat di sini ada brigade ya atau blokiran sedikit. Oke, dan sekarang kita udah di overpass yang ke-8 ya teman-teman. Kita melintas, sudah melewati overpass yang ke-8. Nah, di sini sudah teraspal ya, kiri kanan sudah teraspal mulus sekali. Teman-teman bisa lihat betapa smoothnya pengaspalannya ini ya, betapa halusnya pengaspalan ini. Karena dari ini sepeda motornya tidak ada guncang-guncang, tidak ada getar-getar atau gelombang, jadi dia smooth banget nih tuh. Jadi lebarnya lumayan lebar nih, bisa teman-teman bandingkan sekarang untuk salah satu dari jalur cepatnya yang ada di sebelah kiri ini. Di depan sana tuh ada 2 truk yang deretan, jadi bisa diperhatiin teman-teman tuh lebarnya seberapa. Kurang lebih sekitar 3 unit truk dam bisa jejer lah kita bilang ya. Di kiri kanan ini ada kan truk dam, terus kita lewat di celah Penajam juga ini. Nah, ini lumayan tuh tingginya tuh, hampir lebih dari 100 meter nih tebingnya. Udah dicor, dirapiin, dan sekarang kita terus melaju ke arah bandara ya. Walaupun ada gumpalan awan ya, artinya mendung begini, tapi ya alhamdulillah jalanannya masih terlihat jelas gitu ya, karena matahari sempat mengintip di balik awan ini. Nah, itu ada pengerjaan di sisi kiri untuk pembuatan tanggul ya di situ, terus diselesaikan. Oke, kita sudah melewati kilometer berapa nih? Sebentar ya, belum ada tanda atau tulisan yang bisa saya bagikan ke teman-teman nih. Ya, ini pengerjaan persiapan untuk sisi pinggir atau apa namanya, jalur lambatnya.
Oke, good. Yes, kita lihat di sini sudah mulai dilapisi prime coat juga, ya. Kemudian pengaspalan tidak lama lagi akan dilakukan juga. Nah, untuk pengerjaan di bypass ini ya, 17,6 km ini udah nggak asing lagi kan, dikerjakan dalam 3 paket, dan masing-masing paket dikerjakan oleh beda-beda PT gitu. Jadi paket Mandalika 1, paket Mandalika 2, paket Mandalika 3 namanya. Dan paket Mandalika 1 itu mulai dari titik bandara ya, sepanjang 4,5 km. Lalu paket Mandalika 2 itu sepanjang 9 km. Kemudian ada paket Mandalika 3 ya, sekitar 3 km lebih. Jadi ada total hampir 17 km lebih. Dan paket Mandalika 1 yang berada di kawasan bandara itu dikerjakan oleh PT Nindya Karya, yang mana PT ini tersebut sekaligus mengerjakan bagian dari terminal bandara, bagian apron dan sebagainya. Kemudian paket Mandalika 2 itu dikerjakan oleh PT Adi Metro KSO. Lalu untuk paket Mandalika 3 yang berada di titik Mandalika sana ya, jadi itu dikerjakan oleh PT Yasa Patria Prakasa. Di 3 PT ini dikerjakan. Nah, kalau kita melihat progres dari bypass sendiri ya, untuk paket Mandalika 2 dan paket Mandalika 1 memang terlihat sudah hampir rampung selesai, atau bisa kita katakan sudah 80% lebih ya, bahkan 85% lebih. Sedangkan paket Mandalika 3 di dekat Mandalika sana, seperti tadi masih ada gunung-gunung yang harus diledakkan oleh dinamit. Nah, itu karena belakangan mulai dikerjakan gitu. Kalau nggak salah ya, selisih 1-2 bulan dibanding paket Mandalika 1 dan 2. Jadi terlihat sekali pengerjaannya berbeda, tapi sudah hampir menunjukkan 70% lebih juga di sana barusan. Kita di Mandalika 2 nih sekarang ya. Di sini pengaspalan sedang dilakukan juga ya, sepanjang jalur yang ada di kiri, dan kita lewati di kanan. Sini untuk jalur lambatnya masih disiapkan untuk pemadatan di bagian kiri persis di bawah bukit. Kemudian jalur taman juga sudah disiapkan untuk taman-taman atau penanamannya nanti. Oke, good. Kita sudah hampir setengah ini dari 17,6 km ya, udah hampir setengah panjangnya jalur ini kita lintasi dari Mandalika barusan. Dan alhamdulillah pekerjaan sejauh ini ya bisa dibilang lancar, tidak ada hambatan, tidak ada rintangan ya. Jadi bisa dikatakan untuk sisa-sisanya saja yang dituntaskan, kita bilang. Karena kalau kita akumulasi dari sepanjang 17,6 km ini, bisa dinyatakan itu yang perlu diaspal tinggal 2 kilometeran lah gitu ya. Untuk pengaspalan sendiri tidak akan dilakukan 3 lapis. Nah, itu di kanan sedang pemasangan guardrail aman ini untuk pengaman untuk kita yang melintas di atas overpass yang ke-7 ini ya. Oke, dan ya untuk pengaspalan sendiri akan dilakukan sebanyak 2 lapis di bypass ini. Jadi ada AC base ya untuk prime coat sendiri, kemudian AC wiring sama AC binder gitu. Tidak ada SMA ya, tidak ada stone mastic aspal, tidak ada. Jadi ada 2 lapis saja, AC wiring, AC binder ya. Tidak lupa sih AC base ya, untuk seperti prime coat ini kita bilang AC base.
Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon, and I end up alone. I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood perfect. Nah, ini pemecahan batu atau kebun terus dilakukan. Di sini nggak gunakan dinamit lagi ya, karena sudah di prime coat, sudah mau diaspal. Jadi kalau dilakukan pemecahan batu dengan dinamit itu akan membuat semacam apa namanya ya, nanti makin dikotori jadinya anaknya ini apa namanya bypassnya ini yang sudah diaspal begini. These Hollywood hoes never notice. Can't get back up. Sedikit menyempit, jadi kita pelan-pelan saja. Girl, I miss ya. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon, and I end up alone. I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood perfect. Hollywood perfect. Ya, di sini nanti kalau melewati di bypass ini ya, walaupun 17,6 km ya, bisa teman-teman dapat pemandangan yang bagus-bagus. Artinya dengan pemandangan alam, yaitu persawahan, perbukitan, bisa dinikmati ya sepanjang jalan. Nah, ternyata di kiri nih ada persawahan ya, kemudian di kanan juga ada ladang untuk semangka, jagung, tembakau gitu. Pokoknya mantap deh, teman-teman yang lewat di sini nanti akan lebih dimanjakan dengan pemandangan alam atau pemandangan lahan-lahan pertanian yang benar-benar hijau dan asri. Apalagi kalau udah musim penghujan, wah sangat-sangat hijau ya. Nah, untuk bypass sendiri ya, udah dikerjakan mulai dari tahun lalu ya. Kalau kita lihat dari akhir tahun, sebenarnya bypass ini akan rampung itu ada bulan Agustus kemarin sebenarnya. Jadi tahun 2021 di Agustus ya udah rampung sebenarnya. Namun di saat serah terima atau di saat lelang gitu kan, pada tahun lalu ada lelang di bulan Juli untuk pelelangan proyek ini, ya sempat terjadi ada kesalahan pada pelelangan dokumentasi dokumen pelelangan gitu, sehingga pengerjaan dilakukan penundaan karena harus dilelang ulang. Nah, molor sekitar 2-3 bulan lagi tuh. Dilelangnya pada bulan Juli tahun lalu, akhirnya molor sampai di Agustus, September, bahkan Oktober mulai dikerjakan. Nah, sekarang udah Oktober kan? Sekarang sudah September dan bulan depan udah Oktober. Jadi udah hampir 11 bulan untuk proyek bypass sendiri ya. Ya ini sih bisa dibilang cepat pengerjaannya. Kenapa kita bilang cepat? Karena di saat pandemi COVID-19 begini, pengerjaan tetap ketat dengan CHSE, kemudian medan yang digarap begini ya, bukan medan yang simpel kita bilang. Ini persawahan dan tanah-tanahnya itu harus diangkat dulu. Tanah sawah yang merupakan tanah liat kita bilang, kita tahu ya tekstur atau kontur tanah sendiri ya, tanah sawah itu diangkat dan dibuang. Lalu bukit-bukit dan gunung-gunung yang diratakan atau dibikin landai ya, dilakukan peledakan dan sebagainya, itu dibikin landai. Itu juga merupakan hal-hal terumit yang menjadi tantangan buat para pekerja di sini. Namun alhamdulillah belum 1 tahun udah bisa kita fungsiin jalur bypass ini, walaupun belum dibuka untuk umum ya. Tapi teman-teman bisa perhatikan, saya bisa melintas seperti ini ya, dengan speed lumayan, hampir berapa ini speednya ini, hampir 100 km per jam ya. Kalau saya mau tambah speed lagi biar teman-teman saksiin berapa kecepatan bisa
gaspol total ya. Ini baru setengah gaspol aja, udah 120 km dan smooth sekali ya. Dari sini bisa teman-teman perhatikan, enak banget lewat di sini, dan aspal juga sudah jelas, aspal yang bagus ya untuk Mandalika kita bilang, karena Mandalika adalah sebuah image bangsa kita, akan dilihat dan akan dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai macam negara, sehingga nanti untuk Mandalika sendiri bisa memberikan kesan yang sangat-sangat positif ya kepada para pengunjung semua. Dance with me and let the soul of rocket play. Let it play, baby. Let it play, baby. Dance with me and let the soul of rocket play. I know you see me cross the room. Let's skip to the end. I wanna be what keeps you sleepless past 3 a.m. I know that we're toxic, but I like the thrill. I'd be 6 feet under if looks could kill. Let's go back to live it all again and get to Karena tidak ada getaran-getaran ya, kalau diperhatikan pada staf motor ini yang saya kendarai, smooth banget, mantap sekali. dance with me and let the soul of rocket play. Let it play, baby. Let it play, baby. Ya mungkin kalau ada cuaca yang cerah, langit yang biru ya, lebih menambah mantapnya ya. This gets so complicated. You lose your mind just to change it, and tomorrow you'll regret it. But Ya perpas yang kedua ini ya, sorry, ini perpas yang kedua. Jadi kita udah nyampe di kawasan bandara sekarang ya. Bandara ada di depan situ. let it play, baby. Let it play, baby. Dance with me. Buat yang mau coba-coba melintas di kawasan sini ya, pilih-pilih waktu ya, nggak usah kapan saja gitu, tapi pilih-pilih waktu. Pertama ya di saat jam istirahat para pekerja, agar sama-sama tidak saling mengganggu ya. Kalian yang mau lewat atau para pekerja yang sedang fokus menuntaskan pekerjaan. Yang kedua ya, pakailah helm lengkap, jaket dan sebagainya, karena di sini berdebu dan berpasir. Untuk helm sendiri harus yang berkaca ya, jangan lupa helmnya harus ada kaca, dan juga nggak cukup hanya dengan masker ataupun apa istilahnya itu, karena dengan masker aja itu berarti cuma nutup hidung sama mulut aja kan. Tapi di sini kita harus pakai helm, debu-debu, kerikil pasir ada gitu ya. Mantap sekali. Udah sekarang kita di depan bundaran dari gerbang bandara nih teman-teman. Alhamdulillah 17,6 km sudah kita lewati bersama dengan lancar, dan semoga videonya berkenan ya buat teman-teman semua. Dan ya terima kasih sudah menyimak ya dari awal durasi tadi. We can't go on like this anymore. I'm done with the games we're playing. I'm over it. Ya kurang lebihnya dari visual ataupun narasi di sini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat beraktivitas.